Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindia Naima Rabiatul Adawiyah. Di sini saya akan menerangkan PPT saya yang berjudul Desain Fungsional Rekam Medis menggunakan flowchart system. Pertama-tama ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan mempengaruhi pengelolaan rekam medis. Banyak rumah sakit yang belum memanfaatkan teknologi secara maksimal. Flow map digunakan untuk memvisualisasikan alur data pasien sehingga membantu analisis dan pengambilan keputusan. Fungsi dan tujuan, yaitu yang pertama ada fungsi menghubungkan aktor, proses, dan aliran data, input atau output dalam rekam medis. Kemudian ada mempermudah analisis dan pemecahan data dalam pengolahan masalah dan pengolahan data. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data rekam medis yang kemudian mempermudah verifikasi dan pelaporan data pasien. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada efektif dalam memvisualisasikan alur data rekam medis. Yang kedua ada mempermudah pengelolaan dan pelaporan data pasien. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir ada mendukung proses pengambilan keputusan konseptual desain fungsional. Pembahasan yang pertama pada penelitian ini atau penulisan ini, sistem UI atau User Interface digunakan untuk mengelola data pasien yang meliputi rawat inap dan rawat jalan. Dimulai dari penginputan data dasar pasien mencakup informasi seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomor rekam medis, informasi personal lainnya. Setelah diinput, pasien akan mendapatkan nomor rekam medis yang berfungsi sebagai identitas unik. Flowmap juga membantu memvisualisasikan alur data mulai dari input hingga output. Mencegah kesalahan data, alur yang terstruktur dan terlihat secara grafis ini mempermudah proses verifikasi data, terutama ketika harus pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data pasien. Kemudian ada pengelolaan data. Yang pertama ada input data rawat jalan dan rawat inap. Yang kedua ada display dan nomor rekam medis. Ketiga yang ada decision dan proses editing data. Yang keempat ada output data pasien. Kemudian ada pelaporan pelayanan. Dalam sistem ini, data pelaporan diolah menggunakan tracking system yang mempermudah dalam pelacakan dan evaluasi data pasien. Dibedakan dalam beberapa jenis layanan seperti rawat jalan dan rawat inap. Tahap-tahapannya meliputi pengolahan data, tracking system, decision dan laporan rawat jalan rawat inap, dan output dan evaluasi. Kemudian ada implementasi Flowmap dalam sistem rekam medis, yang terutama dalam hal visualisasi alur data. Dengan adanya Flowmap, alur kerja dalam pengelolaan data pasien menjadi lebih jelas dan terstruktur, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam input data maupun pelaporan. Kesimpulannya dan sarannya, flowchart terbukti efektif dalam memvisualisasikan alur data rekam medis, sehingga mempermudah pengelolaan dan pelaporan data pasien. Dengan visualisasi yang jelas dan terstruktur, Flowmap membantu meningkatkan efisiensi serta mutu pelayanan kesehatan. Disarankan untuk mengoptimalisasikan sistem monitoring dan evaluasi dokumen rekam medis agar lebih akurat dan terintegrasi dalam tracking system. Selain itu, pelatihan kepada tenaga kesehatan juga diperlukan agar mereka dapat menggunakan Flowmap dengan lebih efektif dan efisien. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.